bintang tamu selanjutnya ya Fatma ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, terima Oke, kasih Fatma. Oke, sama-sama Pak. sekarang kita lanjut ke Haryanto. Haryanto, Iya Pak, wait, lagi di jalan Haryanto. ya Pak, di luar Pak. Oh, lagi di luar ya. Oke, Haryanto, dari proses eh, perkuliahan semester lalu, seperti apa prosesnya dan hasilnya seperti apa Haryanto? Ya kan ini udah beberapa semester Pak ya, kita online Hmm. learning gini ya. Hmm, hmm, Ya makin lama sih, awal-awalnya kan nggak kebiasa gitu ya, belajar hmm, online. Yang biasa hmm, belajar tatap muka. hmm, Jadi setelah beberapa semester, ya mulai terbiasa sih dengan cara belajar melalui online gini. Ya hmm, tugasnya diberikan melalui learning atau hmm, media platform lainnya. hmm, hmm, Dan presentasi lain-lain dilakukan melalui Zoom gitu. Jadi ya hmm. untuk ya cocok sih untuk mengakomodasi kondisi pandemi seperti ini sih Pak. Ya, Di jadi mana harus jaga jarak gitu. oke. Jadi tidak ada kesusahan ya ketika kalian mulai beralih ke e-learning dan lain sebagainya. Ya awalnya sih ada sih Pak. Cuma Awalnya sekarang ya ada ya. mungkin udah terbiasa ya. Ya Oke. awalnya mungkin ya lebih susah untuk fokus sih Pak. Soalnya kalau untuk pembelajaran melalui jarak jauh gitu Pak. Kan Hmm. skillnya agak beda gitu Pak dengan pembelajaran tatap Oke, muka. oke. Iya. Jadi mungkin yang membedakan tuh apa sih sebenarnya Haryanto? Kalau misalnya kan kita kalau tatap muka kan hadir di kelas, mungkin kita bisa interaksi atau mungkin yang merasa kehilangan tuh seperti apa kalau menurut Haryanto? Ya interaksinya sih Pak. Agak In- beda aja gitu. Terus interaksinya. mau diskusi dengan teman juga agak susah ya Pak. Oke, oke, oke. Oke, kemudian hasilnya seperti apa Haryanto? Apakah sesuai dengan harapan atau belum maksimalkah atau seperti apa Haryanto? Untungnya ya cukup sesuai sih Pak. Gak sepuluh yang saya pikirkan lah. Oke, Haryanto angkatan Iya. 2018 ya, betul ya? Iya Pak, 2018. Oke, jadi semester depan kan pastinya akan mulai menyusun TA ya, mulai proposal sampai nanti di tugas akhirnya gitu ya. Sudah ada Iya persiapan Pak. belum Haryanto? Ini ya sih Pak, udah mau mulai cari judul gitu Pak untuk mempermudah pas mau proposal judul gitu. Soalnya Oke, kalau nggak dipikirkan sekarang kan nanti terburu-buru kan Pak. Cuma masih belum ketemu sih. oke, 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 sip. Haryanto, kita lanjut lagi ke bintang tamu selanjutnya. Kita lanjut lagi nanti ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kita lanjut ke angkatan 2019. Tadi sudah 2018, sekarang 2019. 2019 manajemen ada Michelle Halim, MAH. Karena nama Michelle di manajemen tuh ada 3 ya, satu angkatan ya. Michelle, Mimi, Michelle Halim, dan MB. Oke, jadi Michelle, seperti apa pembelajaran atau perkuliahan semester lalu? Apakah Michelle sudah mulai beradaptasi kah atau seperti apa Michelle? Untuk pembelajaran online sih udah mulai Hmm. beradaptasi sih Pak. Dari semester 3 kan udah online, terus Hmm. semester lalu semester 4 udah mulai Hmm. terbiasa. Cuman Hmm. jadi timbul bad habit juga sih Pak. Oh, bad habit ya. Jadi seperti apa coba? Jadinya lebih suka rebahan Pak. Iya, iya itu Kayak mahasiswa lah ya. habis Oh. kuliah, apalagi kalau dengar penjelasan dosen terlalu panjang, jadinya Hmm. pengen baring aja gitu. Itu jadi Hmm. timbul bad habit. Jadi lifestyle-nya tuh juga jadi berubah sedikit gara-gara Oh, beradaptasi dengan keadaan. oke. Ini ada Pak Didi, semangat selalu. Oke, kemudian dari hasil yang kemarin, Michelle, seperti apa? Karena ada beberapa mata kuliah ya, terutama dengan saya dan beberapa dosen lainnya. Seperti apa hasilnya? Apakah sesuai dengan harapannya Michelle atau belum maksimalkah atau seperti apa? Kalau untuk hasil sih oke sih Pak, cuman bagi saya sendiri itu Hmm. untuk pemahaman materinya itu beberapa ada yang masih nggak paham gitu. Walaupun Hmm. nilainya aman, cuman masih ngerasa kurang untuk pemahaman materinya itu. Hmm. Jadi ngerasa sama liburan ini mau pelajari lah gitu, Oke, biar jadi lebih perlu. lebih pahami gitu. Oke, memang perlu ditingkatkan lagi ya, terutama kan di kondisi pandemi seperti sekarang ini kita nggak bisa berinteraksi dengan dosen itu mungkin juga mengganggu juga ya, Michelle ya. Iya mengganggu juga sih Pak.
Oke, Karena jadi apalagi saya tuh lebih suka uh-uh. keluar. Jadi Oh, kalau di rumah terus jadinya agak stres sih. agak bosen gitu ya. Ya agak bosen juga. Ya mungkin barangkali nanti bisa disiasati kalau dosennya live meeting atau apa, mungkin bisa apa ya, cari suasana baru, entah di taman, entah di mana gitu. Jadi biar relax gitu mungkin. Mungkin seperti itu Iya, misal. ya benar, Pak. Oke, jadi untuk hasil nggak ada masalah ya. Jadi sudah sesuai dengan targetnya Michelle ya berarti ya. Kalau hasil nggak ada masalah, cuman untuk pemahaman belum mencapai target. Oke, oke. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari lagi gitu ya Michelle ya. Ya, ya Pak. Oke, good. Kita lanjut ke selanjutnya ya Michelle ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke, berikutnya ke 2019 akuntansi nih, Trinalia. Nah, ini saya juga pernah ngajar juga Trinalia. Oke, Trinalia. Oke. Ya, jadi Trinalia, dari proses kemarin perkuliahan semester lalu seperti apa prosesnya? Apakah mungkin perlu adaptasi lagi atau mungkin seperti apa, Trinalia? Kalau saya sih Pak, sampai sekarang sih saya masih belum terlalu terbiasa dengan sistem online sih, karena menurut saya juga nggak terlalu efisien kan, karena sering gangguan jaringan lah dan sebagainya. Jadi kurang terlalu memahami materi sih Pak kalau saya. Jadi sekarang ini kamu tinggal di mana, di Batam kah atau Di Batam. Di Batam ya. Jadi memang gangguan atau dari koneksi dan lain sebagainya mungkin mengganggu juga ya, Trinalia ya. Mungkin yang merasa kehilangan dari sistem online seperti ini seperti apa menurut Trinalia? Apakah interaksi dengan dosen atau interaksi dengan teman-teman atau seperti apa? Iya, seperti yang sudah teman-teman tadi katakan, sama sih. Jadi semenjak online ini interaksi antar dengan teman ataupun dosen kan jadi berkurang kan. Apalagi yang angkatan 2020 mungkin belum pernah tatap muka gitu. Oh ya, kalian belum pernah tatap muka sama sekali ya? Bukan, yang 2019 sudah, ya. 2020. Iya, kasihan yang 2020 ya. ya. Iya sih. Oke, jadi untuk hasilnya seperti apa, Trinalia? Apakah semuanya sesuai harapankah atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi? Untuk hasilnya sih sudah cukup memuaskan sih. Itu kok ada sihnya itu agak meragukan gitu ya, ada sihnya. Ya berarti sudah sesuai, hasilnya sudah sesuai lah ya gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang-kurang mungkin bisa diperbaiki di semester depan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya Trinalia, thank you sudah mau berbagi. Kita lanjut ke 2020 nih yang katanya tadi sama sekali nggak ketemu temennya gitu ya. Memang kalau ada beberapa tugas tuh agak susahnya di situ, nggak bisa ketemu dan ngerjain bareng, nah itu mungkin susahnya. Oke, kita lanjut ke 2020. Untuk 2020, Oktavianto dari manajemen. Halo Oktavianto, ya. Jadi dari pembelajaran online semester lalu maupun semester sebelumnya itu seperti apa, Oktavianto? Karena 2020 kan langsung dihadapkan dengan online secara keseluruhan. Nah, itu seperti apa kalau menurut Oktavianto? Kalau menurut saya ya Pak, untuk proses perkuliahan semester lalu itu lumayan lancar sih, karena mungkin kami masih semester baru. Terus proses perkuliahannya agak santai Pak, karena cuma perlu buka gadget, terus login, masuk ke perkuliahan. Nah, tetapi ada beberapa kendala sih Pak, karena mungkin gangguan jaringan, lalu ada mati lampu juga kadang kendala yang itu. Nah, tapi masih lancar sih Pak. Oke, sejauh ini sudah nggak ada gangguan ya? Atau Pak. Misalnya kalau untuk tugas, mengerjakan tugas kelompok itu ada gangguankah Oktavianto selama ini? Untuk tugasnya masih gampang sih Pak, cuman karena nggak tatap muka, masih e-learning, itu hubungan dengan teman-teman yang lain itu masih belum dekat. Jadi masih ragu-ragu mau menyampaikan pendapat. Terus kalau
saya sebagai ketua kelompok kadang ya kalau minta pendapat dari teman-teman lain itu kadang mereka masih malu-malu gitu Pak. Jadi Iya. kalau misalnya kalian menyiasati kayak tugas kelompok atau apa, kalian melalui WhatsApp atau kalian video call atau seperti apa biasanya, Octavian? Pernah saya ajak buat kalau mau diskusi kelompok gitu ajak buat Zoom gitu ya, nggak ada yang on cam Pak. Nggak ada yang Kadang, on cam ya? iya, kadang ketika ditanya kayaknya mereka nggak memperhatikan gitu Pak. Jadi lebih ke grup chat sih, grup chat bahas-bahas. Ya walaupun menurut saya agak nggak gitu efektif, tetapi lebih mendingan lah daripada Zoom meeting. Oke. Kalau untuk hasilnya seperti apa, Octavianto? Kalau untuk hasil perkuliahan saya pribadi cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Ya, cukup memuaskan, Pak. Oke. Jadi ya semoga semester depan lebih baik gitu ya. Jadi mungkin dari hasilnya atau mungkin prosesnya ya. Oke, thank you Octavianto. Kita lanjut ke bintang tamu yang lainnya. Kita nanti lanjut lagi ya, Octavianto. Oke, berikutnya kita ke Intan. Intan, akuntansi 2020. Oke. Halo. Selamat siang, Intan. Intan lagi di mana? Di rumah? Iya, di rumah. Oke. Baru pulang. Baru pulang mana? Kerja atau? Enggak, tadi keluar, Pak. Oh, lagi keluar. Oke, jadi untuk semester lalu seperti apa perkuliahannya, Intan? Mungkin karena saya baru dari SMK masuk ke kuliah, jadi saya sampai sekarang masih tahap adaptasi gitu sih, Pak. Jadi kayak masih belum gitu. Kuliah kan belajarnya di malam hari gitu loh. Terus oke-oke aja sih. Cuman saya merasa online tuh sama kayak yang kakak kelas ngomong, jadi lebih malas gitu. Kayak karena kan jam kuliahnya kadang kayak sejam 2 jam habis itu udah selesai, terus bisa tiduran bahan gitu. Beda. Terus oke aja sih. Habis itu kadang online juga ada masalah jaringan, tapi saya pribadi sampai saat ini masih lancar-lancar aja sih. Kalau masalah jaringan nggak terlalu besar. Terus kalau masalah mengerjakan tugas, ya kadang kami buka Zoom buat bahas tugas. Tapi lebih enak, lebih prefer sih kayak ketemu gitu sih, bahas lebih enak. Cuman kan sekarang nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak tugas kemarin kayak bisnis project dan lain sebagainya, kalian apakah seringnya pakai chatting aja atau kalian juga perlu adanya Zoom dan lain sebagainya? Tergantung Pak, kalau misalnya ada presentasi gitu, kami kadang buka Zoom, bahas bareng. Tapi kalau misalnya pada sibuk, nggak ada waktu, kami pakai chat loh, bagi tugas gitu. Oke. Untuk hasilnya seperti apa, Intan? Hasilnya oke sih Pak. Oke ya. Oke, good. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Langsung aja pertanyaan berikutnya dijawab oleh Intan ya. Jadi nanti tinggal gantian ke beberapa teman-teman yang lainnya. Nah, saat ini aktivitasnya apa, Intan? Kerja kah atau fokus kuliah kah? Saya kerja. Kerja di mana, Intan? Kerja di PT Petrus Indonesia. Oke. Jadi selama ini aktivitasnya apakah hanya kerja atau mungkin ada hobi-hobi yang lain yang dilakukan oleh Intan? Saya habis libur kuliah ini sih Senin sampai Jumat pagi kerja, pulang ya istirahat, terus kadang nonton. Kalau Sabtu Minggu itu ke vihara gitu sih Pak. Terus Oke, kan ini kan kuliah kan libur ya, kita libur cukup lama gitu ya. Jadi aktivitas produktif apa sih yang dilakukan sama Intan? Barangkali iya ya, mungkin barangkali Intan baca-baca buku atau belajar atau sesuatu yang atau mungkin barangkali punya hobi lain, masak atau mungkin barangkali apa yang hobinya dari Intan? Saya pribadi sih nggak ada kegiatan yang produktif banget ya. Cuman kalau misalnya untuk ngisi liburan, saya biasa ya kerja, habis itu di rumah kadang bantu orang tua. Tapi itu kadang-kadang gitu sih. Terus
ke vihara sih biasanya. Ke vihara untuk menenangkan diri gitu ya. Ada latihan nari juga. Latihan Gitu sih. nari. Nah, oke, jadi mungkin banyak waktunya di vihara dan mungkin apa namanya pergi sama teman-teman udah nggak pernah ya? Atau Jarang sih Pak. udah jarang ya? Oke. Oke, jadi hobi lain nggak ada lagi selain tadi nari, kemudian atau mungkin masak, hobi nggak? Masak ya. Saya nggak gitu pandai masak Pak. Cuman kalau misalnya buat kue gitu saya hobi sih sedikit. Nah, itu mungkin barangkali bisa jadi hal produktif barangkali buat kue atau apa gitu ya. Iya. Oke, good. Thank you Intan. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke Michelle Halim. Nah, Michelle Halim. Jadi sekarang ini kamu tinggal di mana, Shell? Di rumah, di Dumai. Di Dumai. Oke. Ya. Jadi belum balik ke Batam ya? Belum keluar izin dari orang tua, Pak. Karena masih online, jadi disuruh di rumah aja, lebih aman katanya. Oke. Jadi aktivitasnya sekarang ngapain aja, Michelle? Kalau sekarang belajar nyetir mobil, itu pas malam. Karena kan orang tua kan pagi sampai sore kan kerja, jadi cuma bisa diajarin sama papa pas malam hari. Jadi belajar nyetir mobil, terus setelah itu? Karena baru kemarin mama beli oven, jadi mau coba buat kue. Buat kue. Roti apa yang mau dicoba, Michelle? Kalau semalam sih cobanya bolu biasa, cuman kayaknya ya pertama kali coba agak gagal. Agak gagal. Oke. Selanjutnya nextnya mau buat kue apa lagi selain tadi bolu atau mungkin barangkali mau buat kue tart atau apapun itu ya? Masih nggak terpikirkan Pak. Paling mau coba buat pizza. Karena dari kemarin mau buat pizza, cuman teflonnya itu udah nggak bisa untuk buat pizza punya. Cuman bisa manasin aja. Oke. Atau mungkin selain hobi masak atau mungkin barangkali hobi musik atau baca buku? Baca buku. Baca buku ya. Buku apa yang sudah dibaca, Michelle? Kemarin buku baru lanjut baca yang Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Itu lebih kayak renungan sih Pak. Karena banyak buku yang harus dibaca itu dari kemarin nggak terbaca, gak kuliah kan, sibuk kuliah. Karena mau baca juga kepikir tugas udah kerjain belum, ada tugas nggak, jadinya ketunda terus buku-buku yang kemarin dibeli itu tak sama sekali. Oke, jadi sekarang ini waktunya liburan berarti waktunya me time gitu ya, Michelle ya? Iya. Terus banyak coba-coba hal baru atau olahraga, misalnya olahraga kayak, kalau saya olahraga sih coba nari, walaupun nggak konsisten sih Pak. Karena selama setahun pandemi ini nggak ada bergerak, dikit geraknya. Oke, jadi mulai belajar nari ya gitu ya, Michelle ya? Untuk olahraga aja sih Pak. Jadi aktivitasnya tadi ada beberapa, belajar mobil ya, kemudian baca buku, nari, dan masak. Masak. Good, jadi mungkin di masa pandemi ini itu yang biasanya yang dilakukan gitu ya, Michelle ya? Iya Pak. Oke, good. Terima kasih Michelle. Kita lanjut lagi ke Oktavianto. Ya, Oktavianto, aktivitasnya sekarang apa? Kerja, fokus kuliah atau apa? Sekarang masih fokus kuliah sih Pak. Fokus kuliah. Oke, jadi hal apa sih yang dilakukan oleh Oktavianto ketika libur kuliah, apalagi liburnya cukup lama ya, sekitar 2 bulan. Nah, ini apa saja yang dilakukan oleh Oktavianto? Main game kah atau enggak? Apa Pak? Main game atau mungkin main game ada sih Pak, malam harinya sebagai pengganti kuliah sih kan. Kalau kuliah malamnya daring. Iya. Ya. Jadi pada saat liburan main game sih bareng teman-teman. Nah, tapi kalau untuk pagi harinya biasa dalam 1 minggu saya bareng teman-teman juga
apa maraton, Pak. Maraton 4 kali dalam seminggu. Nah, lalu selama seharian itu saya biasa main sosial media sambil sambil bisnis online, Pak. Sambil bisnis online. Ya. Oke. Bisnisnya apa, Oktavianto? Jadi lebih ke jualan produk kesehatan, Pak. Ya. Oke. Jadi aktivitasnya berarti tadi ya usaha, kemudian game, dan mungkin apalagi selain itu? Biasanya saya sisihkan waktu untuk self improvement sih, Pak. Saya baca buku tentang beberapa tentang digital marketing. Oke. Ya, lalu ada baca artikel juga dan lain-lain. Oke, kalau dari passionnya Oktavianto kemana nih? Passion saya lebih ke entrepreneur sih, Pak. Lebih ke bisnis. Oke, good. Jadi sekarang ini sudah mulai belajar tadi ya, jualin produk dan lain sebagainya. Mungkin bukan produknya sendiri ya. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi kita belajar dulu untuk jualan, karena itu yang paling susah. Untuk kita ketemu orang dan lain sebagainya itu memang yang paling susah sih. Gitu. Jadi mungkin bagus ya, lanjutkan saja. Jadi sambil belajar, mungkin barangkali nanti kalau Oktavianto sudah punya produk sendiri, mungkin bisa akan lebih mudah untuk menjual produknya. Gitu ya. Ya, Oke, good. Terima kasih Oktavianto. Kita lanjut ke bintang tamu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke Trinalia. Oke. Saat ini Trinalia apa? Kerjakah atau fokus kuliah atau mungkin yang lain ya? Untuk sekarang kerja sih, Pak. Kerja sambil kuliah. Cuman kan karena sekarang lagi libur kuliah, jadi ya kerja aja. Fokus kerja. Kerjanya di mana? Di PT Triajapa Pertindo. Bagiannya apa? Akuntansi juga? Accounting juga? Finance gitu sih, Pak. Oh, finance. Oke. Jadi ini kan liburan ya, cukup lama gitu. Mungkin aktivitas apa sih yang dilakukan sama Trinalia selain tadi bekerja ya? Biasa sih saya dari Senin sampai Jumat bekerja. Terus Sabtu sama Minggu pasti ada free time kan. Nah, bisa di situ sih kegiatan saya ya istirahat, terus refreshing, atau kayak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya gitu, kayak baca-baca atau kayak menggambar gitu, atau kadang-kadang sih ada menulis juga gitu sih. Kalau untuk tadi menulis ya, jadi untuk Trinalia suka nulis apa sih? Apakah di blog atau nulis diary atau? Sebenarnya itu untuk saya nulis biasa kayak nulis-nulis cerita, tapi untuk pribadi doang sih, Pak. Nggak pernah untuk saya. Pribadi ya. Iya. Jadi kalau zaman saya dulu waktu masih SD atau apa kan nulis di buku diary gitu ya. Jadi apakah seperti itu hari ini ngapain gitu ya? Enggak sih, saya lebih ke nulis kayak cerita-cerita fiksi gitu biasa. Mungkin barangkali hobi itu bisa juga kamu buat blog sendiri kan, kalian kemudian tulis setiap kalau ada ide baru dipublish, ada ide dipublish gitu. Itu good sih. Biasanya ceritanya cerita apa? Romantis, cerita percintaan kah atau cerita kok ketawa gitu, atau mungkin cerita tentang keluarga, atau mungkin cerita tentang struggling atau apapun, atau seperti apa? Ceritanya seperti apa, Trinalia? Macam-macam sih, Pak. Saya iya, kadang ada tentang fiksi, kadang ada tentang kayak pertemanan atau keluarga gitu. Oke. Barangkali bolehlah nanti kalau misalnya buat blog gitu ya, share di teman-teman, barangkali ada cerita yang menarik atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Keren juga tuh sebenarnya. Kita perlu dukung nih mahasiswa yang suka nulis, karena menulis itu susah gitu ya. Saya buat buku Awas Janda aja berbulan-bulan itu risetnya itu ya. Oke, selain menulis apa lagi, Trinalia? Nonton drakor? Nonton ya pasti ada sih, Pak. Nonton drama, film gitu. Sukanya apa? Dramanya Korea atau lebih ke drama kayak Cina gitu sih, Pak, kalau saya. Kalau drakor nggak ngikutin berarti ya? Kadang-kadang sih ada.
itu. Kayak film Penthouse itu sampai berjilid-jilid itu. Sampai sekarang ada Penthouse 3, saya nggak ngikutin ya Iya, istri saya. yang itu sih nggak terlalu panjang, jadi kayak agak malas gitu. Ya, makanya saya dipaksa istri saya untuk nonton Penthouse 3, enggak lah gitu ya. Karena terlalu panjang. Oke, thank you Trinalia. Kita nanti lanjut lagi ya. Oke, sip. Berikutnya ke angkatan tadi 2020 udah, 2019 udah, 2018. Oke, kita lanjut lagi ke Fatma. Oke, Fatma. Jadi kan ini sudah selesai semua nih program Bangkit dan lain sebagainya. Ini Fatma masih kerjakah atau sudah resign? Saya sekarang masih termasuk dalam masa cuti, Pak. Oh, cuti ya. Jadi rencananya mau balik lagi ke kantor tersebut atau seperti apa? Iya, sudah janji kemarin pasti awal sebelum ikut Bangkit, sudah janji ke bos. Setelah ikut Bangkit, saya balik. Jadi nanti awal Juli saya masuk kerja lagi. Awal Juli udah mulai kerja lagi. Oke, jadi kan ini sudah prosesnya semua sudah selesai, program Bangkit juga sudah selesai. Nah, ini kan masa liburan. Nah, ini apa nih? Aktivitas apa nih yang dilakukan oleh Fatma? Apakah belajar coding tiap hari gitu atau seperti apa? Angkat tangan deh, Pak. Kalau untuk sekarang saya ada ikut ini, Pak. Saya ada ambil kelas IELTS preparation. Ya, terus saya sekarang mumpung lagi kosong, saya belajar sedikit Mandarin. Jadi rencananya ini kayaknya ada itu ya, mau lanjut S2 nih. Kayaknya nih. Semoga bisa. Oke, good. Kita dukung ya, kalau misalnya mau lanjut, kita dukung. Oke, jadi sekarang ini belajar IELTS, kemudian belajar bahasa Mandarin. Terus apalagi nih, IELTS-nya sudah berapa lama untuk itunya, preparation-nya? Sampai hari ini baru 7 pertemuan, Pak. Itu ikut di mana? Di Kawita Education Center. Oh, Kawita. Oh ya, saya pernah dengar tuh Kawita. Oke, jadi sekarang sudah tiap hari latihan terus ya. IELTS kan lebih ke British gitu ya. Jadi mungkin akan berbeda dengan yang TOEFL gitu ya, yang American English gitu. Jadi gimana sih cara apa namanya? Cara Fatma untuk apakah sudah pernah belajar sebelumnya IELTS? Sebelumnya belajar IELTS sih belum pernah. Cuman pernah ada bukunya. Jadi saya kemarin sih cuman baca sekilas. Terus yang ini pas ambil kursus baru kayak lebih, oh ternyata IELTS-nya nanti tesnya gini, oh nanti gini gitu. Oke, jadi rencananya nanti nih kalau kamu dapat beasiswa itu targetnya di kampus mana sih? Ini biar untuk motivasi juga ya. Udah ada target kampus nggak? Kira-kira kan kalau misalnya saya dulu kuliah kan udah ada targetnya, udah di sini. Saya S3 pun, oh saya pengen Malaysia gitu. Kalau Fatma ada nggak untuk kemana nih tujuannya gitu? Saya kalau Indonesia saya ada kepikir ke BINUS, Pak. Ke BINUS, oke. Tapi semua tergantung ke beasiswa sih. Oke, kalau beasiswa, kalau di luar rencananya di mana? Targetnya di negara mana? Yang di luar agak susah target karena orang tua membatasin. Oh. Ya, dia kurang setuju kalau di luar negeri. Cuman kalau kita nego-nego terus kayak bujuk masih bisa goyang sih. Oh, oke lah. Oke, good luck ya. Semoga dapat beasiswanya dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oke, ya, mungkin barangkali bisa menjadikan bisa gantiin posisi saya di sini gitu ya. Atau mungkin jadi mitra gitu ya. Oke, thank you Fatma sudah mau berbagi dengan teman-teman semua. Nanti tolong dijelaskan ya tentang program Bangkit ya setelah sesi tanya jawab ya. Jadi biar teman-teman yang semester 5 nih mempersiapkan atau mungkin mereka penasaran dan daftar program Bangkit. Oke ya, nanti silakan sharing ke teman-teman lainnya. Oke, berikutnya ke Haryanto Zhang. Oke. Haryanto, ya Haryanto saat ini apa? Bekerjakah atau ya bekerja, Pak. Bekerja di mana Haryanto? Di itu Pak, KP Mirawati Sensitif, auditor.
sebagai apa? Saya sebagai itu sih Pak, auditor. Auditor, oke. Iya. Ya, jadi Haryanto, kan ini kan sudah tidak kuliahnya libur ya. Jadi aktivitas apa aja sih yang dilakukan oleh Haryanto nih? Mungkin barangkali apa? Kalau cowok tuh biasanya apa? Main game pastinya. Atau mungkin ada aktivitas produktif lainnya? Saya kalau di rumah ya biasa kalau kerjanya sudah habis ya Pak. Kalau misalnya kerja belum habis kan saya kok rumah lembur. Kalau misalnya belum, ya saya mungkin ya kalau tuh main game, nonton YouTube, cari-cari ya dokumentasi gitu sih Pak. Kalau enggak, saya belajar sedikit tentang finansial gitu. Oh, oke. Jadi passionnya Haryanto nih apa nih? Apakah di finansial kah atau mungkin di saham atau mungkin di apa nih? Passionnya di mana? Passion ya, mungkin ya bisa juga di bidang keuangan lah Pak. Keuangan. Ya, ini cukup menarik sih Pak, belajar gitu. Jadi kalau di keuangan berarti masuk ke saham nggak? Masuk main ke saham nggak, Haryanto? Oh ya Pak, saya ada masuk. Jadi penasaran mungkin di saham dan atau mungkin di instrumen lainnya gitu ya? Iya, kan ada banyak sih Pak, selain saham besar, reksadana, juga yang lebih beresiko mungkin saham atau peer-to-peer lending. Ya itu itu sih Pak, investasi sih Pak. Jadi memang lebih beresiko Pak, karena ada kemungkinan untuk kehilangan aset yang kita tanamkan gitu ya. Jadi itu memang resiko yang orang katakan sih Pak. Soalnya ibaratnya untuk masa Indomie aja kan harus direbus dulu Pak ya. Jadi setidaknya ada usaha Pak, mencari tahu informasi-informasi yang ada gitu. Ya, jadi tidak asal beli saham gitu ya, terutama saham-saham gorengan kan biasanya orang-orang beli tuh kalau pingin cuannya tinggi pasti beli saham-saham gorengan gitu ya. Kemarin kayak sahamnya film, sahamnya apalagi yang kemarin Antam, itu orang-orang kemarin ada yang rugi sampai puluhan juta gitu ya, gara-gara mungkin mereka ikut arusnya ajakan orang gitu Pak. Nah, ajakan sampai ada yang pinjam dari beberapa rekening Pak, pinjaman online gitu Pak, terus kalah jadi itu bahaya sih Pak kalau misalnya dengan ajakan. Kalau Haryanto kalau misalnya milih saham seperti apa sih saham yang bagus menurut Haryanto itu? Itu relatif sih Pak, kan tiap orang ada profil resiko masing-masing. Jadi mungkin ada tipe orang yang dia tidak bisa lihat kalau dia bisa lihat kalau dia rugi Pak. Juga ada orang yang dia tidak masalah kalau dia rugi, asalkan dia percaya dengan pilihan dia. Nah, kalau saya sih lebih ke asal perusahaannya dia bisa sih Pak berjalan di long term. Jadi saya lebih long term investor sih Pak. Jadi tapi ini mungkin fundamental bagus di BRI gitu. Jadi apa kalau misalnya di sini kan Haryanto termasuk value investing ya? Iya Pak, semacam itu lah. Jadi bukan trader harian gitu ya, bukan ya? Iya, bukan day trader Pak. Saya cukup menghabiskan waktu juga sih Pak kalau day trading gitu. Itu kan juga kerjaan kuliah Pak ya. Jadi lebih gak capeknya sih long term aja. Oke, good. Terima kasih Haryanto, sangat menarik sekali ya pembahasannya ya, mulai dari saham tadi dan beberapa hal lainnya. Mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Jadi untuk Haryanto, pesannya untuk teman-teman apa sih? Gitu. Terutama kan ada adik kelas juga atau mungkin ada teman-teman yang seangkatan. Jadi mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman apa? Agar lebih produktif atau mungkin dalam menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Bagi yang bekerja sambil kuliah, ya fokus sih. Karena bekerja sambil kuliah itu memang capek ya. Pagi udah kerja sampai jam 5, nanti kuliah sampai malam. Itu bangun pagi lagi pulang. Jadi ya menurut pendapat saya lebih bagusnya fokus aja. Terus dengan juga termasuk kita menginvestasikan diri sendiri. Terutama kerja sambil kuliah itu kan juga kalau misalnya udah lulus lumayan nih Pak, dia ada 4 tahun pengalaman kerja ditambah sarjana.
Itu perusahaan mana yang nggak mau gitu Pak? Oke. Jadi bagi yang fokus kuliah, ya perlu HP baik-baik. Belajar kan bisa tidak hanya dari pelajaran ya, bisa dari banyak hal sih. Dalam kegiatan sehari-hari itu kita juga bisa belajar. Jadi itu sih Pak. Terus belajar soft skill juga, komunikasi. Oke, good. Terima kasih Haryanto ya. Jadi sudah mau berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke Fatma. Oke, Fatma, pesan terakhir nih untuk teman-teman semuanya seperti apa untuk bisa produktif atau mungkin terutama dalam pandemi seperti sekarang ini. Dalam pandemi ini pesan yang diberikan pasti tetap jaga kesehatan, ya kan? Terus jangan lupa minum vitamin, minum air yang banyak. Terus kurangin aktivitas di luar. Kalau memungkinkan nggak perlu ya udah nggak usah keluar. Terus kalaupun harus keluar itu pakai 2 masker, or at least yang 4-ply itu loh maskernya. Tebal kan. Terus kalau untuk perkuliahan sendiri, kayaknya kan kemungkinan semester depan kita masih online. Nah, tetap semangat belajar online-nya. Jangan karena online terus kita join meeting, ya udah kita tinggalin entah kemana atau ngobrol sama teman gitu. Ya tetap serius belajar meskipun online, terus tetap kejar mimpi kita. Oke, good. Tetap kejar mimpi kita. Itu quote-nya dari Fatma. Oke, terima kasih Fatma. Nanti jelasin sedikit tentang Bangkit ya setelah ini ya. Oke, terima kasih Fatma. Berikutnya ke 2019 MAH Michelle Halim. Oke, apa nih pesan-pesannya untuk teman-teman yang lain? Kalau untuk pesan selama pandemi ini jangan begadang. Jangan begadang. Walaupun kuliah kita tuh malah jangan begadang. Karena selain nggak sehat, itu kan nggak sehat untuk kesehatan kita. Terus bisa imun kita bisa turun. Betul. Yang begadang, karena kayak saya deh begadang terus ini udah hitam, kayak jadi kurang sehat gitu. Walaupun kuliah malam ya, jangan begadang. Tidurnya yang tepat waktu. Oke. Terus walaupun saya belum seproduktif itu, lakukan sesuatu lah, jangan rebahan aja. Jangan rebahan aja. Ini kata Michelle. Ini saya potong-potong quote-nya tadi si Fatma. Kejar impian. Kalau Michelle Halim jangan rebahan. Ini hampir sama sih sebenarnya. Oke, thank you Michelle Halim sudah mau berbagi. Kita lanjut ke Trinalia. Trinalia, oke. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman semuanya? Sebenarnya sama aja sih Pak, tetap semangat kuliahnya, dan yang kerja atau ada kegiatan lain semangat juga. Terus tetap jaga kesehatan, patuhi protokol. Atau mungkin rencana ke depannya seperti apa, Trinalia? Kan ini kan 2019 ya, otomatis semester depan rencananya mau apa nih? Untuk saya sih, sebenarnya saya masih bingung sih Pak, karena yang program Kampus Merdeka itu. Ya masih bingung gitu, mau ngapain, mau milih apa, bagaimana, itu masih belum. Oke, mungkin barangkali kalau Kampus Merdeka silakan lihat di seperti Fatma ya, Fatma kan juga ikut Kampus Merdeka juga, mungkin silakan cek di websitenya Kampus Merdeka, di situ ada berbagai macam itu ya, apa namanya, tawaran dari mitra dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Trinalia, tetap semangat. Oke, berikutnya ke Oktavianto, ini mewakili mahasiswa manajemen 2020. Apa pesan-pesan untuk teman-teman yang lainnya, Oktavianto? Pesan untuk teman-teman yang lainnya ya Pak. Teruslah melakukan self improvement karena manusia itu harus terus bergerak maju. Oke. Ya, itu saja Pak. Itu aja. Jadi tetap bertumbuh ya, tetap apa namanya, kalau misalnya passionnya apa tetap dikejar gitu ya. Iya, harus. Oke, good. Terima kasih Oktavianto. Berikutnya terakhir Intan Pangestu. Apa nih pesan-pesannya Intan? Ya. Pesan-pesan saya cuma semangat terus berusaha untuk memajukan diri dan aturlah waktu baik-baik.
Dah. Oke, aturlah waktu baik-baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya sedikit mensamerikan untuk kegiatan kali ini. Jadi teman-teman tadi sudah berbagi banyak hal yang mulai dari aktivitasnya bermacam-macam, mulai dari mempelajari sesuatu hal yang baru atau mungkin me time di kala liburan. Sebenarnya me time ini juga perlu ya. Kalau di dalam ilmu NLP itu disebut dengan break state ya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan sesuatu dan kita lelah, kita boleh berhenti. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Itu adalah teknik dari break state. Kita berhenti terlebih dahulu. Karena sama seperti kita duduk, kalau kita duduk 3 jam, 5 jam, 7 jam, 10 jam, itu pantat kita panas gitu ya. Oleh karena itu kita perlu berdiri dulu, baru kita bisa beraktivitas kembali. Mungkin seperti itu. Jadi kita coba dengarkan sharing dari Fatma ya tentang Kampus Merdeka. Barangkali teman-teman yang semester 5 atau mungkin yang adik kelas yang ingin mengikuti program Bangkit atau mungkin program-program yang lainnya bisa mendapatkan insight dari Fatma. Oke, silakan Fatma. Oke, thank you Pak. Ya. Jadi ini saya sharing sedikit tentang program Bangkit yang saya ikutin semester kemarin. Jadi Bangkit itu dia salah satu program dari Kampus Merdeka, programnya Pak Nadiem, menteri kita ya. Itu program led by Google, collaborated with Gojek, Tokopedia, and Traveloka. Terus di Bangkit itu sendiri dia ada kerjasama dengan Stanford University melalui program University Innovation Fellows. Terus Bangkit itu dia ada 3 untuk yang tahun ini ya. Dia ada 3 learning path. Yang pertama itu mobile development, which is itu kita belajar gimana buat aplikasi Android. Terus yang kedua itu ada cloud computing. Untuk yang cloud computing ini kakak kelas tingkat kalian atau teman saya Monica itu dia masuk ke yang cloud computing. Itu dia belajar tentang lebih ke database versi yang cloud-nya. Terus yang terakhir itu machine learning, yaitu dia lebih ke untuk modelingnya. Jadi untuk Bangkit itu ada 3 learning path. Terus itu 3-tiganya menarik sih, dan ketika 3 program ini disatukan, dia bakalan menghasilkan satu produk yang amazing gitu. Jadi ya. Outputnya berarti menghasilkan apa berarti untuk itu Fatma? Fatma buat aplikasi atau apa? Iya, kemarin kami pakai hasilnya itu aplikasi, tapi di dalam aplikasi itu terlibat juga yang cloud computing tadi sama machine learning, Pak. Oke, good. Yeah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya yang tertarik dengan program Bangkit, mungkin silahkan cek-cek ya di websitenya Kampus Merdeka atau mungkin di beberapa website lainnya. Jadi silahkan teman-teman pelajari, mungkin yang sesuai passionnya teman-teman. Kalau mungkin coding atau mungkin yang lainnya, silahkan teman-teman untuk kepoin website tersebut, gitu ya. Terus Pak, di Bangkit itu dia tidak hanya ngajarin teknikalnya saja. Kalau yang tadi kan 3 itu kan lebih ke sisi teknikal. Nah, kalau di Bangkit itu dia juga bekali kita untuk soft skills. Ada banyak jenis soft skill, jadi ya kayak membentuk kita untuk ready kerja di industri. Jadi kalau contohnya tadi kan hard skill-nya ya kayak coding dan sebagainya. Kalau soft skill-nya seperti apa, Fatma? Ada banyak. Ada time management, terus persuasive leaders, professional communication, terus digital branding and interview communication, critical thinking, dan masih banyak lagi. Terus kalau mau dibilang, dia ini juga ada bentuk kita gimana sih langkah-langkah step dalam membentuk sebuah startup. Ya, jadi dia ada ngajarin kita ketika kamu buat startup, yang harus kamu lakukan itu dari step apa. Terus ketika kita mau persuade ke investor, itu kita harus gimana, cara ngomongnya gimana, itu juga ada. Iya. Oke, good. Jadi menarik ya teman-teman ya. Jadi program Bangkit cukup lengkap, mulai dari hard skill-nya juga soft skill-nya juga kalian dapat. Dan kemudian ini juga sebagai nilai jual teman-teman nih. Nanti kalau misalnya bekerja di perusahaan startup, misalnya di Gojek, di Grab, atau mungkin di beberapa startup lainnya, ini akan menjadi nilai jual dari teman-teman. Oke ya, kalau kalian tahu perbedaan misalnya gaji marketing dengan digital marketing jauh berbeda ya, bisa 10 kali lipat.
Nah, itu bisa kalian cek ya. Jadi makanya oleh karena itu silakan teman-teman kepoin ya dari websitenya Kampus Merdeka atau yang lain sebagainya. Ya, semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama kalian bisa mempelajari dari kakak kelas atau mungkin dari teman-teman semua dalam menyikapi masa-masa liburan. Untuk link sertifikat teman-teman sudah bisa download melalui link https bit.ly/sertifikat-bistalk ya. Jadi silakan kalian download di sana, termasuk Michelle, Fatma, dan beberapa pengisi acara lainnya juga sudah saya sediakan di situ. Jadi silakan di-download sertifikat tersebut, jangan lupa disimpan di drive atau dimanapun ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti kuliah kelulusan ya yudisium, pasti memerlukan sertifikat tersebut. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara Bistalk. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Thank you Pak dan teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ya, silakan download dulu ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih.